Warga Balikpapan digegerkan oleh peristiwa mengerikan ketika seorang istri tega menghabisi suaminya sendiri di rumah mereka. Tak berhenti di situ, wanita itu memotong-motong tubuh suaminya, termasuk bagian kemaluannya, lalu membagikan potongan daging tersebut ke para tetangganya dengan alasan oleh-oleh daging segar. Pagi di kampung pinggiran Balikpapan terasa berat, udara lembab menyisakan aroma tanah basah bercampur dedaunan kelapa sawit yang terhempas angin. Di dekat Sungai Wain, rumah kayu berdinding seng milik Sari dan Rahmat berdiri sederhana. Atap gentengnya berlumut, dikelilingi tanaman cabai dan singkong yang tumbuh liar. Sumur tua di halaman depan memantulkan bayangan langit kelabu, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah terucap. Dari dapur, aroma serai dan bawang putih yang sedang ditumis menguar, bercampur suara cicak di dinding dan katak yang bersahutan dari rawa di kejauhan. Namun, di balik kedamaian pagi itu, ketegangan mencekik udara di dalam rumah. Sari, perempuan berwajah tirus dengan lingkar hitam di bawah matanya, berdiri di dapur. Tangannya cekatan mengiris daun bawang, tapi sorot matanya kosong, seperti menahan badai yang bergolak di dalam dada. Rambutnya yang diikat asal-asalan jatuh di bahu, menutupi memar samar di lehernya, bekas cengkeraman Rahmat semalam. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali melirik ke ruang depan tempat suaminya duduk. Rahmat, lelaki bertubuh tinggi dengan kulit legam akibat terik matahari sebagai kuli bangunan, tengah merokok di kursi bambu. Asap kretek memenuhi ruangan, menambah sesak suasana. Matanya dingin, penuh amarah yang siap meledak kapan saja. "Di mana kopiku, Sari?" Suara Rahmat berat, penuh tekanan, seperti pisau yang mengiris keheningan. "Sebentar, Mas." "Airnya baru mendidih," jawab Sari lirih, berusaha menjaga nada agar tak memicu ledakan. Ia menuang air panas ke cangkir, uap mengepul di depan wajahnya yang pucat. Tangan gemetar saat ia menyerahkan kopi, tapi Rahmat hanya mendengus, meraih cangkir dengan kasar hingga tumpah sedikit ke meja. "Selalu lambat. Kamu tuh gak pernah bisa ngapa-ngapain dengan benar," katanya tajam, matanya menyipit penuh penghinaan. Sari menunduk, menahan perih di dadanya. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata yang seperti cambuk, tapi setiap kalimat tetap meninggalkan luka baru. Di sudut ruangan, Dewi, anak perempuan mereka yang berusia 15 tahun, duduk ditikar dengan buku pelajaran terbuka di pangkuannya. Matanya sesekali melirik ibunya, penuh kekhawatiran, tapi ia tahu lebih baik untuk diam. Bagas, adiknya yang berusia 8 tahun, menggambar di buku lusuh, berusaha mengabaikan ketegangan yang menyelimuti rumah. Kedua anak ini sudah terlatih untuk menunduk, untuk tak bersuara saat ayah mereka sedang marah. Namun, pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada bayangan gelap di mata Sari, sesuatu yang tak pernah dilihat Dewi sebelumnya. "Sarapan udah siap, Mas," kata Sari, meletakkan piring nasi dengan lauk ikan asin di meja bambu. Uap nasi masih mengepul, tapi Rahmat hanya melirik dengan jijik. "Ikan asin lagi? Kamu pikir aku kuli yang cuma pantas makan begini?" Tiba-tiba, tangannya menyapu piring itu hingga jatuh ke lantai tanah. Piring pecah, nasi berserakan bercampur debu. Sari terhuyung mundur, wajahnya memucat, tapi ia tetap diam, menahan getar di bibirnya. Dewi menarik napas tajam, tangannya mencengkeram buku lebih erat, sementara Bagas memeluk buku gambarnya, matanya membulat ketakutan. "Mas, uang belanja cuma cukup buat ini," bisik Sari, suaranya hampir tak terdengar. "Alasan. Selalu alasan." Rahmat bangkit, langkahnya berat mendekati Sari. Wajahnya begitu dekat hingga Sari bisa mencium bau rokok yang menyengat. "Kamu tahu aku kerja mati-matian, dan ini yang kamu kasih?" Tangannya terangkat, mendarat di pipi Sari dengan tamparan keras. Suara itu menggema di ruangan kecil, membuat Dewi menunduk lebih dalam dan Bagas menutup telinga. Sari terhuyung, pipinya memerah, tapi matanya tetap tertunduk, air mata jatuh tanpa suara. "Jangan cuma diam, Sari. Kamu pikir aku tak bisa lihat kamu cuma pura-pura lelet biar aku marah?" Rahmat menggenggam lengan Sari, jari-jarinya mencengkeram kuat hingga memar baru mulai terbentuk. "Kamu sengaja bikin aku gila, ya?" Sari hanya menggeleng pelan, suaranya pecah. "Maaf, Mas. Aku cuma mau masak yang terbaik." Tapi kata-katanya tenggelam dalam amarah Rahmat, yang kembali menghardiknya dengan kata-kata kasar sebelum akhirnya meninggalkan rumah. Pintu seng berderit keras saat ia pergi. Begitu Rahmat hilang di ujung jalan tanah, udara di rumah terasa sedikit lega, seolah beban berat terangkat dari bahu mereka. Dewi berlari mendekati ibunya, memeluknya erat. "Ibu, kenapa ibu diam aja?"
Kenapa galauan? Suaranya gemetar, penuh frustrasi. Sari mengusap rambut Dewi, senyumnya pahit. Diam itu lebih baik, nak. Kalau ibu melawan, semua cuma akan lebih buruk. Bagas mendekat, memeluk kaki ibunya, wajahnya polos tapi penuh kekhawatiran. Ibu baik-baik aja, kan? Tanyanya lirih. Ibu baik-baik aja, jawab Sari, meski matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak, seperti bara yang perlahan menyala. Di kejauhan, dari arah sungai Wain, angin membawa suara samar, bisikan yang tak jelas, seolah memanggil namanya. Penunggu sungai Wain, hantu yang konon menghuni rawa dan menjanjikan pembalasan bagi mereka yang tersakiti, sepertinya mulai berbicara padanya. Malam itu, ketika lampu petromax menerangi dapur dengan cahaya redup, Sari berdiri di depan tungku tanah liat. Panci besar di atas api bergolak pelan, uapnya membentuk bayangan aneh di dinding. Ia menggenggam pisau dapur, jari-jarinya gemetar, tapi matanya tajam, penuh keputusan. Di luar, suara katak dan angin dari sungai Wain bercampur menjadi nyanyian yang mencekam. Sampai kapan kamu mau diperlakukan begini, Sari? Bisik suara itu, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Hentikan sekarang, atau kau tak akan pernah bebas. Sari menutup mata, napasnya tersengal. Di depannya, bayangan Rahmat seolah berdiri, menatapnya dengan senyum sinis yang selalu ia benci. Pisau di tangannya berkilat di bawah cahaya petromax, dan di dalam hatinya, sebuah rencana gelap mulai terbentuk, rencana yang akan mengguncang kampung kecil di Balikpapan ini dengan kengerian yang tak pernah terbayangkan. Malah menyelimuti kampung pinggiran Balikpapan dengan kegelapan yang pekat. Angin dari sungai Wain bertiup kencang, membawa aroma lumpur dan daun busuk yang menyusup melalui celah-celah dinding seng rumah Sari. Lampu petromax di dapur bergoyang pelan, cahayanya redup, menciptakan bayangan goyah di dinding kayu yang sudah lapuk. Suara katak bersahutan di rawa belakang rumah, bercampur dengan deri ranting patah yang sesekali terdengar dari kebun singkong. Di dalam rumah, udara terasa mencekik, seolah menyimpan rahasia yang siap meledak. Sari berdiri di depan tungku tanah liat, tangannya menggenggam pisau dapur yang masih basah oleh sisa air cucian piring. Matanya kosong, menatap panci besar yang mendidih pelan, uapnya membentuk kabut tipis yang menari di udara. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam, seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan. Memar di leher dan lengannya, peninggalan cengkeraman Rahmat tadi pagi, terasa berdenyut setiap kali ia menggerakkan tubuh. Namun, yang lebih menyakitkan adalah luka di hatinya, luka yang telah bertahun-tahun dipendam, kini mulai retak dan mengeluarkan dendam yang membara. Di ruang depan, Rahmat duduk di kursi bambu, kakinya terangkat ke meja dengan sikap seenaknya. Rokok di tangannya masih mengepul, asapnya menyelimuti ruangan seperti kabut beracun. Ia menggumamkan kata-kata kasar, mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, tapi matanya tak lepas dari Sari yang sibuk di dapur. Cepat, Sari. Aku lapar. Apa susahnya sih masak yang layak buat suamimu? Suaranya tajam, penuh penghinaan, seperti pisau yang mengiris hati Sari lebih dalam. Sari menunduk, tangannya gemetar saat mengaduk kuah di panci. Sebentar, Mas. Supnya hampir matang, jawabnya lirih, berusaha menjaga nada agar tak memicu amarah. Tapi di dalam dadanya, badai emosi bergolak. Setiap kata Rahmat seperti menambah bahan bakar pada api yang sudah lama membara. Ia teringat malam-malam sebelumnya, ketika tangan Rahmat mendarat di wajahnya, ketika kata-kata kasar itu membuatnya merasa tak lebih dari debu. Ia teringat tatapan Dewi yang penuh ketakutan, dan Bagas yang selalu memeluknya dengan tangan kecilnya, seolah ingin melindunginya dari dunia yang kejam. Sup apa lagi ini? Tiap hari cuma kuah bening, kamu pikir aku kucing? Rahmat bangkit, langkahnya berat mendekati dapur. Bayangannya di dinding tampak membesar, seperti sosok raksasa yang siap menelan Sari. Ia merebut sendok kayu dari tangan Sari, melemparkannya ke lantai hingga berderit keras. Kamu sengaja, ya? Sengaja bikin aku kesal supaya aku marah, hah? Wajahnya begitu dekat, napasnya panas menyapu wajah Sari. Tangan Rahmat mencengkeram bahu Sari, jari-jarinya menekan keras hingga ia meringis kesakitan. Maaf, Mas, aku cuma masak apa yang ada, bisik Sari, suaranya pecah, air mata mulai menggenang tapi ia tahan dengan sekuat tenaga. Ia tahu, menangis hanya akan membuat Rahmat semakin ganas. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang gelap, yang dingin, yang tak lagi bisa dikendalikan.
Maaf, itu cuma kata-kata kosong, bentar Rahmat, mendorong Sari hingga punggungnya membentur dinding seng. Suara dentuman itu menggema, membuat Dewi dan Bagas yang berada di kamar kecil mereka menoleh dengan wajah pucat. Dewi, yang mengintip dari celah pintu kamar, menahan napas. Tangannya mencengkeram pinggiran pintu, matanya basah tapi penuh kemarahan. Ia ingin berlari, ingin menarik ibunya dari cengkeraman ayahnya, tapi kakinya terasa membeku. Bagas, yang duduk di tikar dengan buku gambar di pangkuannya, menatap kakaknya dengan wajah polos namun penuh kebingungan. "Kak, ibu kenapa lagi?" bisiknya, suaranya gemetar. Dewi hanya menggeleng, menarik adiknya ke pelukannya. "Diam, gas. Jangan buka pintu," katanya lirih, berusaha menenangkan adiknya meski hatinya sendiri hancur. Di dapur, Rahmat akhirnya melepaskan Sari, tapi bukan tanpa meninggalkan ancaman. "Besok kalau makanannya masih begini, kamu tahu akibatnya," katanya dingin, lalu kembali ke kursi bambunya, menyalakan rokok baru. Sari berdiri terpaku, tangannya masih menggenggam pisau dapur. Cahaya Petromax memantul di bilah pisau, menciptakan kilatan yang seolah hidup, menggoda tangannya untuk bertindak. Di kepalanya, suara aneh mulai bergema, bukan suara Rahmat, bukan pula suara anak-anaknya, melainkan bisikan yang datang dari arah Sungai Wain. "Sari, hentikan penderitaanmu, bebaskan dirimu." Suara itu lembut namun dingin, seperti angin yang merayap di kulitnya. Sari menutup mata, mencoba mengusir suara itu, tapi bisikan itu semakin jelas. "Penunggu Sungai Wain tahu luka yang kau pendam. Lepaskan dia, Sari, lepaskan dirimu." Ia tersentak, menoleh ke arah jendela kecil yang menghadap ke rawa. Di luar, kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan sesaat ia merasa melihat bayangan, sosok tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di tepi sumur tua. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Tidak, ini cuma pikiranku," bisiknya pada diri sendiri, tapi tangannya semakin erat menggenggam pisau. Malam semakin larut. Rahmat akhirnya tertidur di kursi, napasnya berat, rokok yang tak habis terjatuh di lantai. Sari berdiri di dapur, menatap bayangan suaminya yang terpantul di dinding. Di luar, suara angin bercampur dengan lolongan anjing liar di kejauhan, menambah suasana yang mencekam. Ia melangkah pelan menuju kamar anak-anak, memastikan Dewi dan Bagas sudah tertidur. Wajah mereka yang polos, meski penuh ketakutan, membuat hatinya perih. "Demi kalian, ibu harus kuat," gumamnya, tapi suara itu, bisikan penunggu Sungai Wain, kembali bergema. "Kuat bukan berarti bertahan, Sari, kuat berarti mengakhiri." Ia kembali ke dapur, berdiri di depan panci yang masih mendidih. Uapnya membentuk wajah samar, wajah Rahmat yang menatapnya dengan senyum sinis. "Kau tak akan pernah bebas, Sari," seolah wajah itu berbicara. Pisau di tangannya gemetar, tapi matanya kini penuh keputusan. Di luar, angin membawa suara langkah kaki berat, seolah seseorang, atau sesuatu, berjalan di halaman rumah. Seekor anjing hitam dengan mata merah muncul di depan sumur, menggonggong pelan sebelum menghilang ke dalam kabut. Sari menarik napas panjang, jantungnya berdetak kencang, tapi di dalam dadanya, bara dendam semakin membesar, didorong oleh bisikan yang kini terasa seperti perintah. "Lakukan sekarang, Sari, atau anak-anakmu akan menderita selamanya." Bisikan itu menggema, dan untuk pertama kalinya, Sari tersenyum, senyum kecil, dingin, dan mengerikan. Pisau di tangannya tak lagi terasa berat. Malam itu, di bawah bayang-bayang Sungai Wain, sebuah rencana gelap mulai mengambil bentuk, siap mengguncang kampung kecil ini dengan kengerian yang tak pernah terbayangkan. Tengah malam menyelimuti kampung pinggiran Balikpapan dengan kegelapan yang mencekik. Di rumah kayu berdinding seng milik Sari, lampu Petromax di dapur menggantung redup, cahayanya berkedip-kedip seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi. Bayangan goyah menari di dinding lapuk, bercampur dengan aroma tanah basah yang menyusup dari celah-celah seng. Di luar, angin dari Sungai Wain bertiup pelan, membawa suara katak dan sesekali lolongan anjing liar yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam dapur, panci besar di atas tungku tanah liat mendidih pelan, uapnya membentuk kabut tipis yang seolah hidup, melayang di udara seperti roh yang gelisah. Sari berdiri di depan tungku, tangannya menggenggam pisau dapur yang berkilat di bawah cahaya Petromax. Matanya kosong, namun penuh keputusan yang mengerikan, seolah sesuatu yang bukan dirinya telah mengambil alih. Wajahnya pucat, memar di leher dan lengannya terlihat lebih jelas dalam cahaya redup, mengingatkannya pada cengkeraman Rahmat yang tak pernah berhenti menyiksa. Di kepalanya, bisikan penunggu Sungai Wain bergema, bukan lagi suara samar,
melainkan perintah yang dingin dan tak terbantahkan. Lakukan sekarang, Sari. Akhiri penderitaanmu, bebaskan anak-anakmu. Di ruang depan, Rahmat tertidur di kursi bambu, kepalanya terkulai, napasnya berat setelah menggumamkan keluhan panjang tentang hidupnya. Rokok yang tak habis terjatuh di lantai, meninggalkan bau asap yang menyengat. Sari melangkah pelan mendekatinya, kakinya tak bersuara di lantai tanah. Pisau di tangannya terasa ringan, seolah dipandu oleh tangan tak kasat mata. Ia berdiri di belakang Rahmat, menatap bayangannya yang terpantul di dinding, sosok yang telah menghancurkan hidupnya selama bertahun-tahun. Sampai kapan kau mau menanggung ini, Sari? Bisik suara itu, kini terdengar seperti desisan angin dari sungai Wain. Akhiri, sekarang. Tanpa sepatah kata, Sari mengayunkan pisau dengan cepat, menusuk dada Rahmat sekali, 2 kali, 3 kali. Suara benda tajam menembus daging bercampur dengan teriakan kaget Rahmat yang memecah keheningan malam. Darah menyembur, menodai meja bambu dan menggenang di lantai tanah, mengalir perlahan seperti sungai kecil yang gelap. Rahmat membelalak, tangannya meraih udara, mencoba menahan nyawa yang kabur dari tubuhnya. Sari, apa? Katanya tersengal, tapi suaranya tenggelam dalam darah yang mengalir dari mulutnya. Ia terhuyung, lalu ambruk ke lantai, matanya masih terbuka, menatap Sari dengan keheranan dan kengerian. Sari berdiri terpaku, napasnya tersengal, tapi wajahnya tak menunjukkan kepanikan. Ada ketenangan mengerikan yang merayap di matanya, seolah tindakan itu telah membebaskannya dari belenggu bertahun-tahun. Pisau di tangannya berlumur darah, menetes pelan ke lantai. Di luar, angin bertiup lebih kencang, dan suara lolongan anjing liar terdengar lebih dekat, seolah penunggu sungai Wain sedang menyaksikan, tersenyum dalam kegelapan. Dewi, yang terbangun karena suara ribut, mengintip dari celah pintu kamar. Matanya membelalak melihat ayahnya tergeletak bersimbah darah, ibunya berdiri dengan pisau berlumuran merah. Ia menahan jeritan, tangannya mencengkeram pintu hingga jari-jarinya memutih. Bagas masih terlelap di tikar, tak menyadari kengerian yang baru saja terjadi. Dewi menutup pintu perlahan, memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar, tapi ia tahu ia tak bisa melakukan apa-apa. Sari menyeret tubuh Rahmat ke dapur, meninggalkan jejak darah yang lengket di lantai tanah. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia meletakkan tubuh itu di dekat tungku. Panci besar di atas api masih mendidih, uapnya membentuk bayangan samar yang seolah menyerupai wajah Rahmat, menatapnya dengan senyum sinis. Lanjutkan, Sari, jadikan dia bagian dari hidupmu, demi anak-anakmu, bisik penunggu sungai Wain, suaranya kini terdengar seperti desisan uap dari panci. Sari mengambil pisau yang lebih besar dari laci, matanya tak lagi ragu. Dengan gerakan yang hampir mekanis, ia mulai memotong tubuh Rahmat. Kemaluan Rahmat menjadi target pertamanya, seolah ingin menghapus simbol kekuasaan yang telah menyiksanya selama ini. Pisau itu mengiris dengan presisi yang mengerikan, darah mengalir lebih banyak, menggenang di sekitar kakinya. Ia mengambil potongan itu, melemparkannya ke wajan kecil di samping tungku, dan mulai menggorengnya dengan minyak kelapa yang mendesis. Bau daging yang terbakar bercampur dengan aroma rempah yang masih tersisa di dapur, menciptakan kombinasi mengerikan yang memenuhi udara. Sari tak berbicara, tak menangis. Tangannya bergerak seolah dipandu oleh kekuatan gaib, setiap potongan yang ia buat terasa seperti pelepasan dari luka-luka lamanya. Darah menetes dari meja dapur, menciprat ke dinding seng, tapi ia tak peduli. Panci besar di tungku terus mendidih, seolah menunggu untuk menerima hasil perbuatannya. Di luar, suara anjing liar kembali melolong, panjang dan mencekam, seolah merayakan tindakan Sari. Bayangan di dinding bergerak lebih liar, seolah penunggu sungai Wain hadir di dapur, menyaksikan setiap gerakan pisau dengan kepuasan. Sari berhenti sejenak, menatap potongan-potongan di depannya. Wajahnya tak menunjukkan kengerian, hanya ketenangan yang dingin, seperti seseorang yang telah menyerahkan jiwanya pada sesuatu yang lebih besar. Ini untuk kalian, Dewi, Bagas, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar, seolah berbicara pada panci yang masih bergolak. Ia mulai memasukkan potongan daging ke dalam panci, air mendidih menelan setiap bagian dengan suara desisan yang mengerikan. Uap yang naik membentuk wajah-wajah samar, seolah roh Rahmat masih berusaha berbicara, tapi Sari tak lagi mendengar apa-apa selain bisikan penunggu sungai Wain. Kau aman sekarang, Sari. Mereka akan makan, mereka akan hidup. Di kamar, Dewi meringkuk di samping Bagas, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi, tapi ia tak berani membuka pintu lagi. Di luar, kabut semakin tebal, menyelimuti rumah seperti selubung kematian.
Suara katak dari Sungai Wain bercampur dengan desisan panci, menciptakan simfoni horor yang tak akan pernah dilupakan. Malam itu, dapur sederhana itu menjadi saksi bisu sebuah tindakan brutal yang akan mengguncang kampung kecil di Balikpapan, sebuah awal dari rahasia gelap yang akan menyeret semua orang ke dalam jurang kengerian. Pagi menyapa kampung pinggiran Balikpapan dengan kabut tipis yang melayang di atas Sungai Wain. Aroma tanah basah bercampur wangi daun kelapa sawit yang terbawa angin, menciptakan ilusi kedamaian di antara rumah-rumah kayu yang berderit. Di rumah Sari, dapur kembali hidup dengan suara desisan minyak dan aroma rempah yang menguar kuat, serai, daun jeruk, dan bawang putih yang ditumis perlahan. Panci besar di atas tungku tanah liat mendidih pelan, uapnya mengepul membentuk bayang-bayang samar di dinding seng yang sudah berkarat. Namun, di balik aroma sedap itu, tersimpan rahasia mengerikan yang membuat udara terasa berat, seolah dapur itu telah menjadi pusat kegelapan. Sari berdiri di depan tungku, wajahnya pucat dengan lingkar hitam di bawah mata yang semakin dalam, seperti lubang yang menelan cahaya. Rambutnya diikat asal-asalan, beberapa helai jatuh menutupi memar di lehernya. Tangannya sibuk mengadu kuah soto, sendok kayu bergerak perlahan, seolah menjaga ritme yang tak boleh terganggu. Di dalam panci, potongan daging yang telah ia olah dari tubuh Rahmat mengapung di antara kuah kekuningan, teksturnya lembut setelah direbus lama. Bau gurih yang pekat memenuhi ruangan, menyamarkan aroma anyir samar yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang curiga. Di kepalanya, bisikan penunggu Sungai Wain masih bergema, lembut namun penuh kuasa. Lihat, Sari, mereka akan makan, mereka akan hidup, kau telah menyelamatkan anak-anakmu. Di ruang depan, Dewi dan Bagas duduk di tikar. Wajah mereka pucat setelah malam yang penuh kengerian. Dewi menatap mangkuk soto yang disajikan ibunya, uap panas mengepul di depannya, tapi perutnya mual. Ia masih teringat darah yang menggenang di lantai, bayangan ibunya dengan pisau berlumuran merah. Ibu, daging ini dari mana? Tanyanya hati-hati, suaranya gemetar, matanya mencari jawaban di wajah ibunya. Sari tersenyum tipis, senyum yang kaku dan dingin. Dari pasar, Nak. Ibu dapat murah kemarin. Bohongnya, suaranya lembut tapi tegang, seolah menahan rahasia yang ingin keluar. Bagas, dengan kepolosannya, tak berpikir panjang. Ia meniup kuah panas di sendoknya, lalu menyuap dengan lahap. Enak banget, Bu. Soto ini wangi sekali, katanya, senyum kecil muncul di wajahnya yang lugu. Setiap suapan yang ia telan membuat hati Sari perih. Namun di saat yang sama, ada kepuasan aneh yang merayap di dadanya. Makan banyak, Nak. Biar kuat, ucapnya, matanya menatap Bagas dengan campuran kasih sayang dan kengerian yang tak terucap. Dewi hanya menunduk, tangannya gemetar saat memegang sendok. Ia mencicipi sedikit kuah, rasa gurih yang pekat mengalir di tenggorokannya, tapi setiap suapan terasa seperti menelan rahasia kelam yang ia tahu tapi tak berani ucapkan. Di luar, aroma soto yang menguar dari rumah Sari menarik perhatian tetangga. Bu Minah, seorang ibu parubaya yang dikenal usil, lewat di depan rumah sambil membawa bakul sayur. Ia berhenti, hidungnya mengendus udara. Ya Tuhan, Las, masak apa ini? Harumnya sampai ke jalan, serunya dari balik pagar bambu. Sari muncul di pintu, wajahnya pucat tapi ia memaksakan senyum. Soto, Bu. Anak-anak suka, jadi aku masak banyak, jawabnya, suaranya datar namun sopan. Bu Minah tersenyum lebar. Boleh dong cicip sedikit, Las. Kayaknya enak banget. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Sari ragu sejenak, tapi bisikan penunggu Sungai Wain kembali bergema di kepalanya. Bagikan, Sari, biarkan mereka merasakan, tidak ada yang akan tahu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil mangkuk kecil, menuang soto dari panci besar, dan menyerahkannya pada Bu Minah. Tetangga itu menyuap dengan penuh semangat, matanya membesar karena rasa. Astaga, Las, ini soto ternak yang pernah aku coba. Dagingnya lembut, kuahnya kaya banget. Apa rahasianya? Tanyanya, sambil menyuap lagi. Sari hanya tersenyum kaku, matanya kosong. Cuma bumbu biasa, Bu. Serai, daun jeruk, sedikit cinta, jawabnya, kata-kata terakhir itu terdengar seperti ejekan pada dirinya sendiri. Bu Minah tak menyadari ketegangan di wajah Sari. Ia menghabiskan mangkuknya dengan cepat, lalu meminta tambah. Boleh bawa pulang sedikit buat anak-anakku, Las? Ini terlalu enak, katanya, hampir memohon. Sari menelan ludah, jantungnya berdegup kencang,
tapi ia mengangguk. Ia menuang soto ke dalam wadah plastik yang dibawa Buminah. Setiap tetes kuah terasa seperti pengkhianatan pada kewarasannya sendiri. Besok aku mampir lagi, ya. Masak lagi. Las, ini pasti laris kalau dijual, ujar Buminah sambil berlalu, tak menyadari bahwa setiap suapan yang ia nikmati membawa rahasia mengerikan. Saat pintu ditutup, Sari bersandar di dinding seng, napasnya tersengal. Tangannya masih memegang sendok kayu, jari-jarinya memutih karena terlalu erat mencengkeram. Di dapur, panci besar terus mendidih, uapnya membentuk bayangan yang seolah menyerupai wajah Rahmat, menatapnya dengan senyum sinis. Lihat, Sari, mereka memakannya, mereka menyukainya, kau aman sekarang, bisik penunggu Sungai Wain, suaranya seperti desisan uap yang keluar dari panci. Sari menutup mata, mencoba mengusir suara itu, tapi gambar anak-anak dan tetangga yang memakan soto itu membuat dadanya sesak. Ada campuran rasa lega dan kengerian yang mencengkeram hatinya. Lega karena anak-anaknya makan, tapi ngeri karena ia tahu apa yang mereka telan. Dewi, yang diam-diam mengamati dari sudut ruangan, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan soto itu, tapi tak berani bertanya lagi. Setiap aroma rempah yang menguar dari dapur terasa seperti pengingat akan darah yang ia lihat malam itu. Ibu, kita makan apa besok? Tanyanya lirih, suaranya penuh ketakutan yang tersembunyi. Sari menoleh, senyumnya pahit. Soto lagi, nak. Ibu akan masak banyak, jawabnya, suaranya lembut tapi penuh beban. Dewi menunduk, air matanya jatuh ketikar. Hatinya hancur antara cinta pada ibunya dan kengerian akan rahasia yang mulai ia pahami. Di luar, kabut pagi perlahan menghilang, tapi udara di sekitar rumah Sari terasa semakin berat. Suara katak dari Sungai Wain bercampur dengan aroma soto yang kini menyebar ke rumah-rumah tetangga, membawa rahasia gelap yang tak seorang pun curigai. Di dapur, Sari menatap panci besar, matanya kosong namun penuh tekad. Kau melakukan ini demi mereka, Sari, demi anak-anakmu, bisik penunggu Sungai Wain, dan untuk pertama kalinya, Sari tak lagi melawan suara itu. Ia mengangguk pelan, seolah menerima perjanjian gelap yang telah mengikat jiwanya, menyeretnya lebih dalam ke jurang kengerian yang akan mengguncang seluruh kampung. Kabut pagi di kampung pinggiran Balikpapan perlahan memudar, tapi udara tetap terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa diucapkan. Aroma soto dari rumah Sari masih menggantung di udara, menyusup ke halaman tetangga, bercampur dengan bau lumpur Sungai Wain dan daun kelapa sawit yang basah. Di dalam rumah kayu berdinding seng, lampu petromax masih menyala redup, cahayanya memantul di panci besar yang terus mendidih di tungku tanah liat. Uap dari kuah soto membentuk bayang-bayang aneh di dinding, seolah wajah Rahmat masih menatap Sari dengan senyum sinis yang tak pernah hilang. Suara katak dari rawa di kejauhan bercampur dengan derit dinding seng, menciptakan simfoni mencekam yang membuat bulu kuduk merinding. Sari berdiri di dapur, tangannya mengaduk kuah soto dengan gerakan mekanis. Wajahnya pucat, matanya kosong, lingkar hitam di bawahnya semakin dalam seperti lubang yang menelan jiwa. Memar di leher dan lengannya terasa berdenyut, pengingat siksaan Rahmat yang kini telah ia akhiri, tapi tidak sepenuhnya. Bisikan penunggu Sungai Wain terus bergema di kepalanya, dingin dan penuh kuasa. Mereka memakanmu, Rahmat, mereka menyukaimu, kau tak bisa melawan sekarang. Suara itu seperti desisan uap dari panci, membuat jantung Sari berdegup kencang. Ia menutup mata, mencoba mengusir suara itu, tapi bayangan Rahmat seolah berdiri di sudut dapur, menatapnya dengan mata merah menyala. Di ruang depan, Dewi duduk di tikar, buku pelajarannya terbuka tapi tak tersentuh. Matanya penuh ketakutan, sesekali melirik ke dapur tempat ibunya berdiri. Ia masih teringat darah yang menggenang di lantai, pisau berlumuran merah di tangan ibunya, dan bau daging yang digoreng malam itu. Bagas, adiknya, bermain dengan pensil di buku gambarnya, wajahnya polos tapi penuh kebingungan. Kak, kenapa ibu kelihatan takut terus? Tanyanya lirih, suaranya gemetar seperti daun yang tertiup angin. Dewi menelan ludah, tangannya mencengkeram lengan adiknya. Diam, gas. Ibu cuma capek, jawabnya, tapi kata-katanya terasa kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Di luar, gosip mulai menyebar seperti api di semak kering. Di warung kopi Pak Tono, beberapa lelaki desa berkumpul, cangkir kopi mereka mengepul di udara pagi yang dingin. Mas, kalian perhatiin gak? Rahmat udah berhari-hari gak kelihatan, kata Pak Mardi, suaranya rendah tapi penuh curiga. Pak Tono mengangguk, matanya menyipit. Iya, aneh. Biasanya dia pasti mampir ke warung, ngobrol soal kerjaan. Tapi sekarang,
hilang entah kemana. Dan Sari, dia kok makin pendiam, matanya kayak orang ketakutan. Pak Karto, yang duduk di sudut, menyeruput kopi sebelum berbisik, aku dengar dari Bu Minah, soto yang dimasak Sari itu, entah kenapa, rasanya beda. Terlalu enak, katanya. Tapi aneh, dagingnya dari mana? Uang belanja mereka kan pas-pasan. Sementara itu, Bu Minah kembali mampir ke rumah Sari, membawa wadah kosong yang kemarin ia pinjam untuk membawa soto. Ia mengetuk pintu seng dengan penuh semangat, senyumnya lebar tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Las, soto kemarin enak banget, anak-anakku sampai berebut. Masak lagi, dong, aku bawa wadah besar nih, serunya, suaranya nyaring hingga terdengar ke dalam rumah. Sari membuka pintu, wajahnya pucat, senyumnya kaku seperti topeng yang retak. Oh, Bu, terima kasih. Masih ada sisa di dapur, katanya, suaranya lirih, seolah setiap kata membutuhkan usaha besar untuk keluar. Bu Minah melangkah masuk, hidungnya mengendus aroma rempah yang kuat dari dapur. Astaga, Las, bau ini bikin ngiler. Kamu harus ajarin aku bikin soto begini. Dagingnya lembut banget, kuahnya kaya. Apa sih rahasianya? Tanyanya, matanya berbinar tapi ada sedikit curiga yang tersembunyi. Sari menunduk, tangannya gemetar saat menuang soto ke wadah Bu Minah. Cuma bumbu biasa, Bu. Serai, daun jeruk, bawang, sedikit usaha, jawabnya, suaranya pecah, seolah menahan rahasia yang ingin meledak. Di dalam hatinya, bisikan penunggu sungai Wain kembali bergema. Bagikan, Sari, biarkan mereka semua merasakan, tidak ada yang akan tahu. Bu Minah menghabiskan mangkuk kecil yang ia cicipi di tempat, matanya membesar karena rasa. Las, ini bukan soto biasa. Kamu harus jualan, pasti laris. Besok aku mampir lagi, ya, bawa tetangga lain biar mereka coba, katanya, lalu berlalu dengan wadah penuh soto, tak menyadari kengerian di balik setiap suapan. Sari menutup pintu, bersandar di dinding seng, napasnya tersengal. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi di dalam dadanya, ada campuran lega dan kengerian yang mengadu perasaan. Demi kalian, Dewi, Bagas. Ibu lakukan ini demi kalian, gumamnya, tapi suara penunggu sungai Wain menimpali, dan mereka menyukainya. Sari, mereka semua menyukainya. Dewi, yang mendengar percakapan dari sudut ruangan, mendekati ibunya dengan langkah ragu. Matanya basah, penuh ketakutan dan kebingungan. Ibu, kenapa Bu Minah bilang soto itu enak? Daging itu kan, suaranya pecah, tak mampu menyelesaikan kalimat. Sari menoleh, matanya berkaca-kaca, tapi ia menarik Dewi ke pelukannya. Jangan tanya, Nak. Ibu cuma mau kalian kenyang, kalian aman. Jangan pikirkan yang lain, bisiknya, suaranya gemetar tapi penuh tekad. Tapi ibu, itu ayah, kan? Dewi menangis pelan, tubuhnya bergetar dalam pelukan ibunya. Aku takut, Bu, aku takut orang-orang tahu. Sari memeluk Dewi lebih erat, air matanya jatuh ke rambut anaknya. Mereka nggak akan tahu, Nak. Ibu janji, ibu akan jaga kalian. Apapun yang terjadi, ibu akan jaga kalian, katanya, suaranya penuh keputusasaan yang menyayat. Tapi di dalam hatinya, ia tahu rahasianya mulai rapuh. Gosip di warung kopi, tatapan curiga tetangga, dan aroma soto yang menyebar ke seluruh kampung seperti kutukan yang tak bisa dihentikan. Di dapur, panci besar terus mendidih, uapnya membentuk wajah Rahmat yang seolah menertawakannya. Kau tak bisa sembunyikan ini selamanya, Sari. Mereka akan tahu, bisik suara itu, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa jantungannya terhenti. Di luar, Bu Minah sudah berbagi soto dengan tetangga lain, dan sorak-sorai kecil terdengar dari rumah-rumah di sekitar. Soto Sari enak banget. Besok kita minta lagi, ya? Teriak salah satu ibu, tanpa menyadari bahwa setiap suapan membawa mereka lebih dekat ke rahasia mengerikan. Di kejauhan, sungai Wain mengalir pelan, dan di tepiannya, bayangan penunggu sungai Wain seolah berdiri, matanya merah menyala, tersenyum dalam kegelapan. Malam itu, rumah Sari tenggelam dalam ketegangan yang semakin mencekam, seolah seluruh kampung telah terjebak dalam perjanjian gelap yang tak bisa lagi dibatalkan. Malam menyelimuti kampung pinggiran Balikpapan dengan kegelapan yang pekat, seolah langit menolak cahaya bulan. Angin dari sungai Wain bertiup kencang, membawa aroma lumpur dan daun busuk yang menyusup melalui celah-celah dinding seng rumah Sari. Suara katak bersahutan di rawa,
bercampur dengan gesekan ranting patah di kebun singkong, menciptakan simfoni yang mencekam. Di dalam rumah, lampu petromax di dapur berkedip redup, cahayanya melempar bayang-bayang goyah ke dinding kayu yang lapuk. Panci besar di atas tungku tanah liat masih mendidih pelan. Uapnya membentuk kabut tipis yang seolah hidup, menari-nari seperti roh yang gelisah. Sari duduk di kursi kecil di dekat tungku, tangannya gemetar memegang sendok kayu yang basah oleh kuah soto. Wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah matanya seperti lubang yang menelan jiwa. Memar di leher dan lengannya terlihat lebih jelas di bawah cahaya petromax, pengingat siksaan Rahmat yang kini telah ia akhiri, tapi tidak sepenuhnya. Matanya kosong, menatap Panci dengan tatapan yang bercampur antara ketakutan dan keputusasaan. Di kepalanya, bisikan penunggu sungai Wain bergema, dingin dan penuh kuasa, seolah menancap di setiap sudut pikirannya. Kau telah memulainya, Sari, tidak ada jalan kembali. Mereka memakanmu, Rahmat, mereka menyukaimu. Pergilah dari kepalaku, bisik Sari, suaranya pecah, hampir tak terdengar. Ia menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tak berhenti. Malah semakin jelas, bercampur dengan tawa pelan yang mirip suara Rahmat. Kau pikir aku sudah pergi, Sari? Aku ada di sini, di setiap suapan yang kau berikan pada anak-anakmu, pada tetanggamu. Sari tersentak, menoleh ke sudut dapur. Di sana, bayangan Rahmat seolah berdiri, wajahnya samar tapi matanya merah menyala, menatapnya dengan senyum sinis yang selalu ia benci. Ia menggeleng keras, mencoba mengusir bayangan itu, tapi bayangan itu hanya semakin jelas, seolah dinding seng menjadi cermin dunia lain. Sari berdiri, langkahnya goyah menuju Panci. Ia menyingkap tutupnya, uap panas menyapu wajahnya, membawa aroma rempah yang kini terasa menyengat, bercampur bau anyir yang tak bisa ia abaikan. Di dalam kuah kekuningan, potongan daging mengapung, beberapa mulai hancur setelah direbus lama. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepotong telinga, bentuknya jelas, dengan lekukan yang ia kenali sebagai milik Rahmat. Tidak mungkin, gumamnya, suaranya gemetar. Ia mencondongkan tubuh, menatap lebih dekat, dan telinga itu seolah bergerak, mengapung ke permukaan seolah menatapnya kembali. Sari menjerit, suaranya menggema di dapur, membuat lampu petromax bergoyang lebih keras. Dewi, yang terbangun karena jeritan itu, mengintip dari celah pintu kamar. Matanya membelalak melihat ibunya berbicara sendiri, tangannya mencengkeram pinggiran panci seolah ingin menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Ibu, kenapa? Bisik Dewi, suaranya penuh ketakutan, tapi ia tak berani mendekat. Ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih mengerikan dari darah yang ia lihat malam itu. Bagas masih terlelap di tikar, napasnya pelan, tak terganggu oleh kegelapan yang menyelimuti rumah. Dewi menutup pintu perlahan, air matanya jatuh, hatinya hancur antara cinta pada ibunya dan kengerian yang semakin nyata. Ibu, apa yang ibu lakukan? Gumamnya, suaranya pecah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di luar, suara angin semakin kencang, membawa lolongan anjing liar yang panjang dan mencekam. Tiba-tiba, seekor anjing hitam muncul di halaman rumah, bulunya kusut, matanya merah menyala seperti bara api. Ia berdiri di dekat sumur tua, menggonggong keras ke arah dapur, seolah tahu apa yang tersembunyi di dalam panci. Warga kampung percaya anjing itu adalah jelmaan penunggu sungai Wain, arwah pendendam yang menghuni rawa, datang untuk menyaksikan atau mengutuk. Sari tersentak, meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Dengan mata kosong namun penuh kemarahan, ia berlari ke pintu, membuka pintu seng dengan derit keras. Pergi. Jangan ganggu aku, teriaknya, suaranya serak, penuh keputusasaan. Ia mengayunkan pisau ke udara, seolah ingin mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Anjing itu melolong panjang, lalu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan keheningan yang lebih mengerikan. Sari kembali ke dapur, napasnya tersengal, pisau masih di tangannya. Ia menatap Panci, uapnya kini membentuk wajah Rahmat yang lebih jelas, seolah menertawakannya. Kau tak bisa menghentikanku, Sari. Aku ada di mana-mana sekarang, di perut anak-anakmu, di perut tetanggamu. Suara itu bergema, bercampur dengan bisikan penunggu sungai Wain yang semakin keras. Lanjutkan, Sari. Mereka lapar, mereka membutuhkanmu. Sari menutup mata, air matanya jatuh ke lantai tanah, tapi tangannya mulai mengadu kuah lagi, seolah tak bisa melawan perintah gaib itu. Demi kalian, Dewi, Bagas, bisiknya, suaranya pecah, penuh rasa sakit yang menyayat. Ibu lakukan ini demi kalian. Ibu nggak punya pilihan, tapi di dalam hatinya,
ia tahu kewarasannya mulai retak. Setiap suara, setiap bayangan, setiap aroma dari panci itu seperti menyeretnya lebih dalam ke jurang kegelapan. Ia menoleh ke jendela kecil yang menghadap Sungai Wain, dan di sana, di tengah kabut, ia melihat bayangan penunggu Sungai Wain, sosok tinggi dengan mata merah, berdiri di tepi rawa, tersenyum dingin seolah merayakan kehancuran jiwanya. Dewi, yang masih mengintip dari celah pintu, menahan tangis. "Ibu, berhenti, Bu, aku mohon," bisiknya, suaranya penuh keputusasaan, tapi ia tahu ibunya tak lagi mendengar. Di dapur, Sari terus mengaduk panci, matanya kosong, wajahnya penuh ketenangan mengerikan. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan, seolah penunggu Sungai Wain sedang memanggil, menjanjikan lebih banyak kengerian. Malam itu, rumah Sari menjadi pusat kegelapan yang tak bisa lagi disembunyikan, sebuah langkah lebih dekat ke rahasia mengerikan yang akan mengguncang seluruh kampung. Malam di kampung pinggiran Balikpapan terasa seperti terkunci dalam kegelapan yang tak berujung. Kabut tebal menyelimuti Sungai Wain, merayap hingga ke halaman rumah-rumah kayu, membawa aroma lumpur dan daun busuk yang menyengat. Angin bertiup kencang, menggesek ranting-ranting singkong di kebun belakang rumah Sari, menciptakan suara derit yang seperti jeritan pelan. Di tepi jalan setapak, di balik semak-semak yang basah oleh embun, Bribka Andi dan Aibtu Sugeng bersembunyi, tubuh mereka kaku karena udara dingin yang menusuk. Mata mereka tertuju pada rumah Sari, yang berdiri sepi dengan lampu petromak seredup menyelinap dari celah-celah dinding seng. Suara katak dari rawa bercampur dengan denting samar dari dapur, seolah panci besar itu masih hidup, bergolak dalam rahasia yang mengerikan. Andi menyesuaikan posisinya, napasnya tertahan saat ia melihat bayangan goyah di dinding rumah. "Sugeng, lihat itu, ada sesuatu di dapur," bisiknya, suaranya rendah tapi penuh ketegangan. Sugeng mengangguk, matanya menyipit, mencoba menembus kabut. "Denting itu, dia masak lagi, jam segini?" "Astaga, Andi, ini gak wajar," balasnya, suaranya gemetar, bulu kuduknya berdiri. Di dalam rumah, Sari berdiri di depan tungku tanah liat, tangannya mengaduk kuah soto dengan gerakan lambat, hampir seperti ritual. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong, seolah jiwanya telah tertelan oleh kegelapan. Uap dari panci membentuk kabut tipis yang membentuk wajah-wajah samar, wajah Rahmat, wajah penunggu Sungai Wain, yang seolah menatapnya dengan ejekan. "Tolong, pergilah, aku sudah lakukan apa yang kau mau," bisik Sari, suaranya serak, penuh keputusasaan yang menyayat. Ia menatap panci, tangannya gemetar saat sendok kayu menyentuh potongan daging yang mengapung di kuah kekuningan. Tiba-tiba, suara penunggu Sungai Wain bergema di kepalanya, dingin dan penuh kuasa. "Kau belum selesai, Sari, mereka masih lapar, anak-anakmu, tetanggamu, mereka membutuhkanmu." Sari menutup mata, air matanya jatuh ke lantai tanah, tapi suara itu terus menekan, seperti pisau yang mengiris pikirannya. "Aku ada di dalam mereka sekarang, Sari, kau tak bisa menyingkirkanku." Suara Rahmat bercampur dalam bisikan itu, tawa sinisnya menggema, membuat Sari tersentak. "Diam. Kau sudah mati. Aku sudah habisi kau," teriaknya, suaranya memecah keheningan malam, membuat Andi dan Sugeng saling pandang dengan wajah pucat. "Dengar itu? Dia bicara sendiri," bisik Sugeng, tangannya mencengkeram lengan Andi. "Itu bukan cuma orang marah, Andi, ada sesuatu yang salah di rumah itu." Andi mengangguk, mencatat waktu di buku saku, tapi jantungnya berdegup kencang. Di dapur, Sari memukul tutup panci dengan keras, suara dentumannya menggema hingga terdengar di luar. Ia menatap kuah yang bergolak, dan di antara uap, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sepotong jari manusia, masih utuh, mengapung di permukaan. Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya, suaranya pecah, penuh kengerian. Ia menutup panci dengan tergesa, tapi bayangan Rahmat muncul di dinding, lebih jelas, matanya merah menyala. "Kau yang memasukkan aku ke panci itu, Sari, kau yang membuat anak-anakku memakanku." "Aku lakukan ini untuk mereka," jerit Sari, suaranya penuh keputusasaan, air matanya mengalir deras. "Demi Dewi, demi Bagas. Kau yang menyiksa kami. Kau yang membuat hidup kami seperti neraka." Ia meraih pisau dapur, mengayunkannya ke udara seolah ingin menusuk bayangan itu. Di luar, Andi dan Sugeng mendengar jeritan itu, bulu kuduk mereka berdiri. "Astaga, Sugeng, kita harus masuk sekarang," bisik Andi, tapi Sugeng menggeleng, wajahnya pucat.
Belum, Andi, kita butuh bukti. Kalau kita masuk sekarang, dia bisa menghancurkan semuanya. Tapi, apa itu tadi? Ia menunjuk ke jendela dapur, tempat bayangan tinggi dengan bahu bidang berdiri di belakang Sari, meski mereka tahu Rahmat sudah tak ada. Bayangan itu menghilang seketika saat Sari menutup panci, tapi kengeriannya tetap tertinggal di udara. Di dalam rumah, Dewi terbangun karena jeritan ibunya. Ia mengintip dari celah pintu kamar, matanya basah, tubuhnya gemetar. Ia melihat ibunya berbicara sendiri, pisau di tangannya berkilat di bawah cahaya petromax. "Ibu, tolong berhenti," bisik Dewi, suaranya penuh tangis yang tertahan. "Ibu, aku tahu itu ayah, aku tahu itu bukan soto biasa." Ia menutup mulutnya, takut suaranya terdengar, tapi hatinya hancur melihat ibunya yang seolah telah kehilangan kewarasan. Bagas masih terlelap, napasnya pelan, tak menyadari kegelapan yang menyelimuti rumah. Tiba-tiba, suara lolongan anjing liar memecah keheningan, panjang dan mencekam. Di halaman rumah, seekor anjing hitam dengan mata merah menyala berdiri di dekat sumur tua, menggonggong keras ke arah dapur. Warga kampung percaya itu adalah jelmaan penunggu Sungai Wain, arwah pendendam yang menjanjikan pembalasan. Sari berlari ke pintu, pisau masih di tangannya. "Pergi. Jangan ganggu aku lagi," teriaknya, suaranya serak, penuh kemarahan dan ketakutan. Ia mengayunkan pisau ke udara, matanya kosong tapi penuh kebencian. Anjing itu melolong sekali lagi, lalu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan jejak kengerian yang seperti menempel di udara. Sari kembali ke dapur, napasnya tersengal, pisau jatuh ke lantai dengan bunyi dentang. Ia terduduk, menutup wajah dengan tangan, air matanya mengalir tanpa henti. "Aku cuma mau anak-anakku selamat," bisiknya, suaranya pecah, penuh kepedihan yang mengaduk hati. "Demi mereka, aku rela apa saja. Tapi kenapa kau masih di sini, Rahmat? Kenapa kau tak pergi?" Ia menatap panci, uapnya kini membentuk wajah Rahmat yang lebih jelas, tawa sinisnya seperti pisau yang mengiris jiwanya. "Kau yang membawaku ke sini, Sari, kau yang membuatku hidup di perut mereka," bisik suara itu, bercampur dengan desisan penunggu Sungai Wain. "Lanjutkan, mereka masih lapar." Di luar, Andi dan Sugeng tetap mengintai, tubuh mereka kaku karena dingin dan kengerian. "Andi, aku gak yakin kita cuma hadapi kasus biasa," bisik Sugeng, suaranya gemetar. Rumah itu, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Andi mengangguk, mencatat kejadian itu, tapi hatinya dipenuhi ketakutan. "Kita tunggu sampai pagi, Sugeng. Tapi aku yakin, apa yang ada di panci itu bukan soto biasa." Di kejauhan, Sungai Wain mengalir pelan, dan di tepiannya, bayangan penunggu Sungai Wain seolah berdiri, matanya merah menyala, tersenyum dalam kegelapan. Malam itu, rumah Sari menjadi pusat horor yang tak bisa lagi disembunyikan, sebuah langkah lebih dekat ke rahasia mengerikan yang akan mengguncang seluruh kampung. Pagi di kampung pinggiran Balikpapan diselimuti kabut tipis yang membawa aroma lumpur dari Sungai Wain. Suara ayam berkokok dan langkah warga menuju sumur menciptakan ilusi kedamaian, tapi di rumah Sari, udara terasa seperti menahan napas. Dinding seng rumah itu berderit pelan, seolah meratap atas rahasia yang tersimpan di dalamnya. Di dapur, panci besar di atas tungku tanah liat masih mendidih, uapnya menguar dengan aroma rempah yang kini terasa menyengat, bercampur bau anyir samar yang tak bisa disembunyikan. Lampu petromak sudah padam, tapi bayang-bayang di dinding seolah tetap hidup, menari-nari seperti roh yang menolak pergi. Sari berdiri di depan tungku, wajahnya pucat seperti kain usang, lingkar hitam di bawah matanya semakin dalam, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Tangannya gemetar saat mengadu kuah soto, setiap gerakan terasa mekanis, seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Bisikan penunggu Sungai Wain masih bergema di kepalanya, dingin dan penuh kuasa. "Mereka sudah dekat, Sari, mereka akan tahu, tapi kau harus bertahan, demi anak-anakmu." Suara itu bercampur dengan tawa sinis Rahmat, yang seolah hadir di setiap sudut dapur. "Kau pikir kau bisa sembunyikan aku, Sari? Aku ada di setiap sendok yang mereka suap." Dewi duduk di tikar di ruang depan, matanya basah, penuh ketakutan dan kebingungan. Ia tak lagi menyentuh mangkuk soto yang disajikan ibunya, aroma gurihnya justru membuat perutnya mual. Bagas, dengan kepolosannya, masih menyuap kuah dengan lahap, tak menyadari kengerian yang mengintai. "Bu, sotonya enak banget." "Bikin lagi." "Ya," katanya ceria, tapi Dewi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Gas, jangan makan itu," bisiknya,
suaranya gemetar, tapi Bagas hanya mengerutkan dahi, tak mengerti. Tiba-tiba, ketukan keras di pintu seng memecah keheningan. Bu Sari, kami dari kepolisian. Buka pintunya. Suara Bribka Andi tegas namun hati-hati, bercampur ketegangan. Sari tersentak, tangannya mencengkeram sendok kayu hingga jari-jarinya memutih. Ia menarik napas panjang, mencoba memasang senyum kaku, lalu membuka pintu. Pagi, Pak, ada apa? Tanyanya, suaranya lirih, seolah setiap kata adalah beban berat. Andi dan Aibtu Sugeng berdiri di ambang pintu. Wajah mereka serius, mata mereka menyelidik. Bu, kami mendapat laporan dari warga soal keberadaan suami ibu, Pak Rahmat. Kami perlu memeriksa rumah ini, kata Andi, nadanya lembut tapi penuh tekanan. Sari menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Silakan masuk, Pak, gak ada apa-apa di sini, jawabnya, tapi matanya gelisah, sesekali melirik ke dapur. Andi dan Sugeng melangkah masuk, hidung mereka menangkap aroma rempah yang kuat dari panci besar. Sugeng mengerutkan dahi, merasakan ada sesuatu yang tak wajar. Bu, apa yang ibu masak? Bau ini, kuat sekali, tanyanya, matanya tajam menatap Sari. Cuma soto, Pak. Anak-anak suka, jawab Sari, suaranya bergetar, senyumnya semakin retak. Andi melangkah ke dapur, matanya tertuju pada panci besar yang masih mengepul. Ia menyingkap tutupnya, dan apa yang ia lihat membuat darahnya hampir membeku. Di antara kuah kekuningan, potongan daging tampak aneh, bentuknya tak seperti daging biasa, beberapa tulang kecil hancur dengan cara yang tak wajar, dan aroma anyir yang tersembunyi di balik rempah membuat perutnya mual. Bu Sari, ini bukan daging sembarangan, kan? Tanyanya, suaranya rendah tapi penuh kengerian. Sugeng mengambil sarung tangan dari saku, mulai mengangkat sepotong daging dengan hati-hati. Ini terlihat seperti. Ia tak melanjutkan, tapi matanya penuh kengerian saat menatap Sari. Sari terduduk di kursi bambu, tangannya menutup wajah, air matanya jatuh tanpa suara. Aku cuma mau anak-anakku selamat, bisiknya, suaranya pecah, penuh kepedihan yang mengaduk hati. Rahmat, dia menyiksa kami bertahun-tahun, aku nggak punya pilihan. Dewi, yang berdiri di sudut ruangan, menjerit pelan, air matanya mengalir deras. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Itu ayah, kan? Suaranya serak, penuh kengerian dan keputusasaan. Ia berlari mendekati ibunya, memeluknya erat, tubuhnya bergetar. Ibu, aku tahu itu ayah, aku tahu dari awal, kenapa ibu biarkan kami makan itu? Sari memeluk Dewi, air matanya bercampur dengan tangis anaknya. Maaf, nak, maaf. Ibu cuma mau kalian kenyang, kalian hidup. Ibu nggak tahu caranya lagi, suaranya penuh penyesalan, tapi ada tekad kelam yang masih tersisa di matanya. Aku dengar suara dari Sungai Wain. Dia bilang ini satu-satunya cara. Andi dan Sugeng saling pandang, bulu kuduk mereka berdiri mendengar kata-kata Sari. Suara apa, Bu? Tanya Sugeng, suaranya rendah tapi penuh tekanan. Penunggu Sungai Wain, dia bilang aku harus lakukan ini. Demi anak-anakku, jawab Sari. Suaranya hampir tak terdengar, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Andi mencatat setiap kata, tapi hatinya dipenuhi kengerian. Ia melirik panci lagi, melihat potongan yang jelas bukan daging hewan. Bu, kami harus bawa ini ke laboratorium forensik. Ini bukan kasus biasa, katanya, suaranya tegas tapi penuh empati. Sugeng mengambil beberapa potongan daging, memasukkannya ke dalam wadah plastik dengan tangan gemetar. Bu Sari, apa yang ibu lakukan? Ini lebih dari sekadar pembunuhan, ucapnya, suaranya bergetar. Ada sesuatu yang salah di sini. Dewi menangis terseduh, memeluk ibunya lebih erat. Ibu, kenapa ibu nggak bilang apa-apa? Aku takut, Bu, aku takut orang-orang tahu. Bagas, yang baru bangun, berdiri di pintu kamar, matanya polos tapi penuh kebingungan. Ibu, Kak Dewi, kenapa polisi di sini? Tanyanya, suaranya kecil, membuat hati semua orang di ruangan itu semakin teriris. Sari menoleh ke Bagas, air matanya mengalir lebih deras. Gak apa-apa, nak. Ibu cuma mau kalian selamat, bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang menyayat. Di luar, warga mulai berkumpul di dekat rumah, berbisik-bisik dengan tatapan penuh curiga dan takut.
Aroma soto yang dulu mereka puji kini terasa seperti kutukan yang menyebar di udara. Andi dan Sugeng keluar, membawa wadah berisi bukti yang mengerikan. Kita harus cepat, Sugeng. Ini bukan cuma soal daging. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, bisik Andi, wajahnya pucat. Sugeng mengangguk, tapi matanya tak bisa lepas dari rumah Sari, seolah melihat bayangan penunggu sungai Wain di tepi sumur tua, menatap mereka dengan mata merah menyala. Sari duduk di dapur, menatap panci yang kini setengah kosong. Bisikan penunggu sungai Wain kembali bergema, kali ini lebih keras. Mereka tahu sekarang, Sari, tapi kau telah melakukan apa yang harus kau lakukan, demi anak-anakmu. Sari menutup mata, air matanya jatuh ke lantai tanah. Aku cuma mau mereka selamat, bisiknya, suaranya pecah, tapi di dalam hatinya, ia tahu rahasianya mulai terbongkar. Di luar, kabut semakin tebal, dan suara lolongan anjing liar terdengar dari sungai Wain, seolah merayakan kehancuran yang semakin dekat. Malam itu, rumah Sari menjadi pusat kengerian yang tak lagi bisa disembunyikan, sebuah langkah menuju kebenaran yang akan mengguncang seluruh kampung. Malam di kantor polisi Balikpapan terasa seperti terkungkung dalam kegelapan yang tak wajar. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan, menciptakan genangan yang memantulkan cahaya lampu neon yang redup. Di dalam ruang interogasi, udara terasa dingin dan berat, seolah membawa aroma lumpur sungai Wain yang entah bagaimana menyusup ke dalam ruangan. Meja kayu usang di tengah ruangan dipenuhi dokumen forensik, dan sebuah wadah plastik berisi potongan daging dari panci Sari diletakkan di sudut. Aroma anyirnya samar namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, menciptakan bayang-bayang yang seolah bergerak sendiri. Sari duduk di kursi logam, wajahnya pucat seperti mayat hidup, lingkar hitam di bawah matanya seperti lubang yang menelan cahaya. Tangannya gemetar, terikat di pangkuannya, dan matanya kosong, menatap lantai seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Di seberangnya, Bribka Andi dan Aibtu Sugeng duduk dengan wajah tegang, dokumen forensik terbuka di depan mereka. Dr. Kartika, ahli forensik, berdiri di sudut ruangan, memegang laporan dengan tangan yang sedikit bergetar. Suasana ruangan terasa seperti menahan napas, setiap kata yang akan diucapkan seolah membawa kengerian baru. Andi menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Bu Sari, katanya, suaranya tegas tapi penuh kehati-hatian, hasil forensik sudah jelas. Potongan daging dari panci ibu, itu bagian tubuh manusia. DNA-nya cocok dengan Pak Rahmat. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, ada tanda mutilasi berulang, beberapa bagian dimasak saat korban masih hidup. Suaranya bergetar di akhir, bulu kuduknya berdiri membayangkan apa yang tersirat dari laporan itu. Sugeng menelan ludah, matanya tak bisa lepas dari wadah plastik di sudut, seolah potongan daging itu masih hidup, menatapnya kembali. Sari menunduk lebih dalam, air matanya jatuh ke lantai, tapi wajahnya tetap datar, seolah jiwanya telah terlepas dari tubuhnya. Aku nggak tahu lagi apa yang benar, bisiknya, suaranya serak, penuh kepedihan yang mengiris hati. Rahmat, dia menyiksa kami bertahun-tahun, aku cuma mau anak-anakku selamat, aku dengar suara dari sungai Wain. Andi dan Sugeng saling pandang, kengerian merayap di dada mereka. Suara apa, Bu? Tanya Sugeng. Suaranya rendah, tapi ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Penunggu sungai Wain, dia bilang ini satu-satunya cara. Dia bilang aku harus pakai tubuh Rahmat, untuk anak-anakku. Jawab Sari, matanya tiba-tiba menatap Andi dengan intensitas yang membuat pria itu mundur di kursinya. Dokter Kartika melangkah maju, suaranya bergetar saat membaca laporan. Bribka Andi, Aibtu Sugeng, ada sesuatu yang lebih tidak wajar di sini. Potongan-potongan ini menunjukkan tanda ritual. Jaringan tubuhnya, seperti sengaja diubah, dipanaskan berulang kali sebelum kematian. Ini bukan sekadar mutilasi, ini seperti bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Ia menelan ludah, matanya melirik wadah plastik dengan kengerian. Ada pola yang menunjukkan korban mungkin sadar sebagian saat proses awal dilakukan, seolah-olah dia setuju, atau terhipnotis. Andi merasakan darahnya membeku. Maksud ibu? Rahmat tahu apa yang terjadi padanya? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Kartika mengangguk pelan, wajahnya pucat. Secara medis, itu kemungkinannya. Tapi ada sesuatu yang lebih aneh, beberapa jaringan menunjukkan modifikasi biologis yang tidak bisa dijelaskan oleh sains biasa. Seperti ada campur tangan sesuatu yang bukan manusia. Lampu neon berkedip lebih keras, dan untuk sesaat, ruangan terasa lebih dingin.
Sugeng mencengkeram meja, bulu kuduknya berdiri. Astaga, apa yang kita hadapi di sini, Andi? Bisiknya, matanya penuh kengerian. Sari tiba-tiba mengangkat kepala, matanya membelalak, seolah mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Dia masih di sini. Rahmat, dia nggak pergi. Bisiknya, suaranya serak, penuh ketakutan yang membuat semua orang di ruangan itu merinding. Dia bilang, dia ada di perut anak-anakku, di perut tetangga, dia bilang aku nggak akan pernah bebas. Ia menjerit, suaranya menggema di ruangan kecil itu, membuat Andi dan Sugeng tersentak. Kartika menjatuhkan laporan, tangannya gemetar. Bu, tenang, ceritakan dari awal. Apa maksud ibu soal ritual ini? Tanya Andi, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Sari menutup wajah dengan tangan, air matanya mengalir deras. Dulu, Rahmat dan aku, kami ikut ritual di tepi Sungai Wain. Awalnya cuma untuk keberuntungan, untuk hidup lebih baik, tapi penunggu Sungai Wain, dia minta lebih. Dia bilang tubuh Rahmat adalah harga untuk anak-anakku, aku nggak tahu lagi apa yang benar. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengaduk hati. Aku cuma mau Dewi dan Bagas selamat, aku nggak mau mereka lapar, nggak mau mereka hidup dalam ketakutan seperti aku cuma ikut suara itu, dia bilang ini demi mereka. Di ruang pengawasan, Dewi memeluk Bagas, matanya basah mendengar suara ibunya dari monitor. Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Bisiknya, suaranya penuh tangis yang tertahan. Bagas memandang kakaknya, wajahnya polos tapi penuh kebingungan. Kak, ibu kenapa bilang soal ayah? Ayah kemana? Tanyanya, suaranya kecil, membuat hati Dewi semakin hancur. Gas, jangan tanya. Ibu cuma sayang sama kita, jawabnya, tapi kata-katanya terasa kosong, seolah ia sendiri tak percaya. Tiba-tiba, lampu neon di ruang interogasi padam sejenak, membuat semua orang tersentak. Saat menyala kembali, bayangan samar muncul di dinding di belakang Sari, sosok tinggi dengan mata merah menyala, seperti penunggu Sungai Wain. Andi dan Sugeng membelalak, tangan mereka mencengkeram meja. Apa itu tadi? Seru Sugeng, suaranya bergetar, wajahnya pucat seperti kertas. Kartika mundur, napasnya tersengal. Ini tidak mungkin, gumamnya, matanya tak bisa lepas dari dinding yang kini kosong. Sari menatap mereka, matanya penuh kengerian tapi juga tekad. Kalian lihat, kan? Dia ada di sini. Penunggu Sungai Wain, dia yang menyuruhku, dia yang membuatku lakukan ini. Andi menarik napas panjang, mencoba menguasai diri meski bulu kuduknya masih berdiri. Bu, kami akan lanjutkan penyelidikan. Tapi apa yang ibu ceritakan, ini lebih dari sekadar kriminal. Kami akan pastikan anak-anak ibu aman. Sari mengangguk pelan, air matanya jatuh ke lantai. Tolong, jaga Dewi dan Bagas, mereka nggak tahu apa-apa, mereka cuma anak-anak, bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang mengiris hati. Di luar ruangan, hujan semakin deras, dan suara lolongan anjing liar terdengar dari kejauhan, seperti gema dari Sungai Wain. Andi dan Sugeng keluar dari ruang interogasi, wajah mereka pucat, tangan mereka masih gemetar. Andi, apa yang kita hadapi ini? Tanya Sugeng, suaranya hampir tak terdengar. Andi menatap wadah plastik yang berisi potongan daging, merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Aku nggak tahu, Sugeng, tapi apapun itu, ini bukan cuma soal pembunuhan. Ada sesuatu yang hidup di rumah itu. Di dalam ruang interogasi, Sari menunduk, menatap bayangan di lantai, dan bisikan penunggu Sungai Wain kembali bergema. Kau telah melakukan apa yang kuperintahkan, Sari, tapi ini belum selesai. Malam itu, kantor polisi menjadi pusat kengerian yang tak bisa lagi diabaikan, sebuah langkah menuju kebenaran yang lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Malam di Balikpapan terasa seperti terkubur dalam kegelapan yang tak wajar, hujan deras mengguyur kota, menciptakan genangan yang memantulkan bayang-bayang lampu jalan yang berkedip-kedip. Di kantor polisi, udara dingin menyusup ke dalam sel tahanan, membawa aroma lumpur Sungai Wain yang seolah menempel di setiap sudut. Dinding besi sel tempat Sari ditahan berderit pelan, seolah meratap atas rahasia mengerikan yang kini mulai terkuak. Di luar, warga kampung berkumpul di dekat pos polisi, berbisik-bisik dengan tatapan penuh kengerian dan rasa ingin tahu, seolah menunggu ledakan yang tak terelakkan. Suara lolongan anjing liar dari kejauhan, bercampur dengan gemuruh petir, menambah suasana yang semakin mencekam. Di dalam sel, Sari duduk di sudut ranjang besi, wajahnya pucat seperti kain usang,
lingkar hitam di bawah matanya seperti lubang yang menelan jiwa. Tangannya gemetar, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba menahan kewarasan yang semakin rapuh. Matanya kosong, menatap dinding besi yang basah oleh rembesan air hujan, tapi di dalam kepalanya, bisikan penunggu sungai Wain bergema lebih keras dari sebelumnya, dingin dan penuh kuasa. Kau pikir ini selesai, Sari? Kau pikir mereka bisa menghentikanku? Aku ada di dalam dirimu, di dalam mereka semua. Suara itu bercampur dengan tawa sinis Rahmat, membuat Sari menutup telinga dengan tangan yang bergetar. Pergi, aku mohon, pergilah, bisiknya, suaranya serak, penuh kepedihan yang mengiris hati. Di luar sel, dua sipir penjaga, Pak Budi dan Pak Yanto, berdiri dengan wajah tegang. Mereka baru saja mendengar laporan forensik dari Bribka Andi, dan kengeriannya masih melekat di pikiran mereka. Aku nggak nyaman, Budi, bisik Yanto, suaranya gemetar, matanya sesekali melirik ke sel Sari. Cerita soal soto itu, dan suara yang katanya dia dengar, ini nggak wajar. Budi mengangguk, tangannya mencengkeram tongkat pengaman. Aku juga dengar dari warga, mereka bilang ada hantu di Sungai Wain yang suka bisik-bisik. Aku nggak percaya sih, tapi, astaga, lihat itu. Ia menunjuk ke dinding koridor, tempat bayangan tinggi dengan mata merah menyala muncul sejenak sebelum menghilang. Keduanya tersentak, bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, lampu neon di koridor berkedip keras, lalu padam, meninggalkan kegelapan yang hanya dipatahkan oleh kilatan petir di luar. Yanto menyalakan senter, tapi tangannya gemetar hingga cahayanya bergoyang. Sari! Tenang di dalam sana, teriaknya, mencoba menyembunyikan ketakutan. Tapi dari dalam sel, suara Sari terdengar, bukan sebagai jawaban, melainkan jeritan yang mengguncang. Dia di sini. Rahmat. Dia nggak pergi. Dia bilang aku nggak akan pernah bebas. Suaranya serak, penuh kengerian yang membuat jantung para sipir berdegup kencang. Budi mendekati pintu sel, tapi tiba-tiba ia terhuyung. Matanya membelalak, dan suaranya berubah. Berat, parau, seperti bukan miliknya. Kau pikir kau bisa mengurungku, Sari? Aku ada di mana-mana sekarang, di perut anak-anakmu, di perut tetanggamu. Yanto mundur, senternya jatuh ke lantai, cahayanya memantul ke dinding, menciptakan bayang-bayang yang seolah hidup. Budi. Apa yang kau bilang? Teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Tapi Budi tak menjawab, matanya kosong, pupilnya membesar seperti lubang hitam. Ia melangkah mendekati sel Sari, tangannya mencengkeram jeruji besi dengan kekuatan yang tak wajar. Kau yang memasukkan aku ke panci itu, Sari, kau yang membuat mereka memakanku. Suara itu bukan lagi milik Budi, melainkan suara Rahmat, dingin dan penuh dendam. Sari menjerit, merangkak ke sudut sel, tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Aku cuma mau anak-anakku selamat. Aku cuma dengar suara itu. Penunggu Sungai Wain. Dia yang suruh aku. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengaduk hati. Yanto berlari memanggil bantuan, tapi sebelum mencapai pintu, ia tersentak, tubuhnya membeku. Matanya membelalak, dan suaranya berubah, menjadi desisan yang bukan miliknya. Sari, kau telah memanggilku, kau telah mengikat dirimu padaku. Suara penunggu Sungai Wain mengalir dari mulut Yanto, dingin dan mengerikan, membuat udara di koridor terasa seperti membeku. Ia berjalan perlahan menuju sel, langkahnya berat, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Kau pikir penjara ini bisa menghentikanku? Aku ada di setiap tetes kuah yang kau sajikan, di setiap suapan yang mereka telan. Sari menutup telinga, menjerit lebih keras. Cukup. Aku mohon, hentikan. Aku cuma mau Dewi dan Baga selamat. Aku rela apa saja. Suaranya penuh tangis, menggema di sel, membuat jeruji besi seolah bergetar. Di ruang pengawasan, Dewi memeluk Bagas, matanya basah mendengar jeritan ibunya melalui monitor. Ibu, kenapa ini terjadi? Bisiknya, suaranya pecah, penuh kepedihan. Bagas memandang kakaknya, wajahnya polos tapi penuh ketakutan. Kak, ibu kenapa teriak? Ibu takut sama apa? Tanyanya, suaranya kecil, membuat hati Dewi semakin hancur. Ibu cuma sayang sama kita. Gas, tapi ibu salah, jawab Dewi. Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar memeluk adiknya. Tiba-tiba, lampu neon menyala kembali, tapi cahayanya lebih redup, seolah tersedot oleh kegelapan. Budi dan Yanto tersentak,
kembali ke diri mereka sendiri. Wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi dahi. Astaga, apa yang tadi? Gumam Budi, suaranya gemetar, tangannya masih mencengkeram jeruji. Yanto terhuyung, napasnya tersengal. Itu bukan kita. Budi, ada sesuatu di sini, bisiknya, matanya melirik ke sel Sari dengan kengerian. Sari meringkuk di sudut, menangis terseduh, wajahnya terkubur di tangannya. Aku cuma mau mereka selamat, aku dengar suara itu, dia bilang ini demi anak-anakku. Bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang mengiris hati. Bribka Andi dan Aibtu Sugeng berlari masuk setelah dipanggil oleh sipir lain. Wajah mereka pucat melihat kondisi di koridor. Apa yang terjadi? Tanya Andi, suaranya tegang. Yanto menggeleng, masih gemetar. Kami nggak tahu. Bribka, tiba-tiba kami, seperti bukan diri kami sendiri. Seperti ada yang masuk ke tubuh kami. Andi menatap Sari, lalu ke dinding, tempat bayangan penunggu Sungai Wain seolah masih tersisa. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Ini bukan kasus biasa, gumamnya, bulu kuduknya berdiri. Sugeng, kita harus segera lapor ke atasan. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang bukan manusia. Di luar, hujan semakin deras, dan lolongan anjing liar dari Sungai Wain terdengar lebih keras, seolah merayakan kengerian yang menyelimuti malam itu. Warga di luar pos polisi semakin ramai, bisik-bisik mereka berubah menjadi desas-desus yang mengerikan. Sari, dia dikutuk Sungai Wain, sotonya, itu bukan daging biasa. Di dalam sel, Sari menatap dinding, bisikan penunggu Sungai Wain kembali bergema. Kau telah melakukan apa yang kuperintahkan, Sari, tapi ini belum selesai. Mereka akan tahu, dan kau akan tetap milikku. Sari menutup mata, air matanya jatuh, tapi di dalam hatinya, satu kata terus bergema, bertahan, demi mereka. Malam itu, kantor polisi menjadi pusat kengerian yang mendalam, sebuah konfrontasi dengan kekuatan gaib yang tak bisa lagi diabaikan. Malam di Balikpapan terasa seperti terkubur dalam kegelapan yang tak wajar, hujan deras mengguyur kota, menciptakan genangan yang memantulkan bayang-bayang lampu jalan yang berkedip-kedip. Di kantor polisi, udara dingin menyusup ke dalam sel tahanan, membawa aroma lumpur Sungai Wain yang seolah menempel di setiap sudut. Dinding besi sel tempat Sari ditahan berderit pelan, seolah meratap atas rahasia mengerikan yang kini mulai terkuak. Di luar, warga kampung berkumpul di dekat pos polisi, berbisik-bisik dengan tatapan penuh kengerian dan rasa ingin tahu, seolah menunggu ledakan yang tak terelakkan. Suara lolongan anjing liar dari kejauhan, bercampur dengan gemuruh petir, menambah suasana yang semakin mencekam. Di dalam sel, Sari duduk di sudut ranjang besi, wajahnya pucat seperti kain usang, lingkar hitam di bawah matanya seperti lubang yang menelan jiwa. Tangannya gemetar, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba menahan kewarasan yang semakin rapuh. Matanya kosong, menatap dinding besi yang basah oleh rembesan air hujan, tapi di dalam kepalanya, bisikan penunggu Sungai Wain bergema lebih keras dari sebelumnya, dingin dan penuh kuasa. Kau pikir ini selesai, Sari? Kau pikir mereka bisa menghentikanku? Aku ada di dalam dirimu, di dalam mereka semua. Suara itu bercampur dengan tawa sinis rahmat, membuat Sari menutup telinga dengan tangan yang bergetar. Pergi, aku mohon, pergilah, bisiknya, suaranya serak, penuh kepedihan yang mengiris hati. Di luar sel, dua sipir penjaga, Pak Budi dan Pak Yanto, berdiri dengan wajah tegang. Mereka baru saja mendengar laporan forensik dari Bribka Andi, dan kengeriannya masih melekat di pikiran mereka. Aku nggak nyaman, Budi, bisik Yanto, suaranya gemetar, matanya sesekali melirik ke sel Sari. Cerita soal soto itu, dan suara yang katanya dia dengar, ini nggak wajar. Budi mengangguk, tangannya mencengkeram tongkat pengaman. Aku juga dengar dari warga, mereka bilang ada hantu di Sungai Wain yang suka bisik-bisik. Aku nggak percaya sih, tapi, astaga, lihat itu. Ia menunjuk ke dinding koridor, tempat bayangan tinggi dengan mata merah menyala muncul sejenak sebelum menghilang. Keduanya tersentak, bulu kuduk mereka berdiri. Tiba-tiba, lampu neon di koridor berkedip keras, lalu padam, meninggalkan kegelapan yang hanya dipatahkan oleh kilatan petir di luar. Yanto menyalakan senter, tapi tangannya gemetar hingga cahayanya bergoyang. Sari! Tenang di dalam sana, teriaknya, mencoba menyembunyikan ketakutan. Tapi dari dalam sel, suara Sari terdengar, bukan sebagai jawaban, melainkan jeritan yang mengguncang. Dia di sini. Rahmat. Dia nggak pergi. Dia bilang aku nggak akan pernah bebas.
Suaranya serak, penuh kengerian yang membuat jantung para sipir berdegup kencang. Budi mendekati pintu sel, tapi tiba-tiba ia terhuyung. Matanya membelalak, dan suaranya berubah. Berat, parau, seperti bukan miliknya. Kau pikir kau bisa mengurungku, Sari? Aku ada di mana-mana sekarang, di perut anak-anakmu, di perut tetanggamu. Yanto mundur, senternya jatuh ke lantai, cahayanya memantul ke dinding, menciptakan bayang-bayang yang seolah hidup. Budi. Apa yang kau bilang? Teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Tapi Budi tak menjawab, matanya kosong, pupilnya membesar seperti lubang hitam. Ia melangkah mendekati sel Sari, tangannya mencengkeram jeruji besi dengan kekuatan yang tak wajar. Kau yang memasukkan aku ke panci itu, Sari, kau yang membuat mereka memakanku. Suara itu bukan lagi milik Budi, melainkan suara rahmat, dingin dan penuh dendam. Sari menjerit, merangkak ke sudut sel, tubuhnya bergetar hebat. Tidak. Aku cuma mau anak-anakku selamat. Aku cuma dengar suara itu. Penunggu Sungai Wain. Dia yang suruh aku. Suaranya pecah, penuh keputusasaan yang mengaduk hati. Yanto berlari memanggil bantuan, tapi sebelum mencapai pintu, ia tersentak, tubuhnya membeku. Matanya membelalak, dan suaranya berubah, menjadi desisan yang bukan miliknya. Sari, kau telah memanggilku, kau telah mengikat dirimu padaku. Suara penunggu Sungai Wain mengalir dari mulut Yanto, dingin dan mengerikan, membuat udara di koridor terasa seperti membeku. Ia berjalan perlahan menuju sel, langkahnya berat, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Kau pikir penjara ini bisa menghentikanku? Aku ada di setiap tetes kuah yang kau sajikan, di setiap suapan yang mereka telan. Sari menutup telinga, menjerit lebih keras. Cukup. Aku mohon, hentikan. Aku cuma mau Dewi dan Baga selamat. Aku rela apa saja. Suaranya penuh tangis, menggema di sel, membuat jeruji besi seolah bergetar. Di ruang pengawasan, Dewi memeluk Bagas, matanya basah mendengar jeritan ibunya melalui monitor. Ibu, kenapa ini terjadi? Bisiknya, suaranya pecah, penuh kepedihan. Bagas memandang kakaknya, wajahnya polos tapi penuh ketakutan. Kak, ibu kenapa teriak? Ibu takut sama apa? Tanyanya, suaranya kecil, membuat hati Dewi semakin hancur. Ibu cuma sayang sama kita. Gas, tapi ibu salah, jawab Dewi. Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar memeluk adiknya. Tiba-tiba, lampu neon menyala kembali, tapi cahayanya lebih redup, seolah tersedot oleh kegelapan. Budi dan Yanto tersentak, kembali ke diri mereka sendiri. Wajah mereka pucat, keringat dingin membasahi dahi. Astaga, apa yang tadi? Gumam Budi, suaranya gemetar, tangannya masih mencengkeram jeruji. Yanto terhuyung, napasnya tersengal. Itu bukan kita. Budi, ada sesuatu di sini, bisiknya, matanya melirik ke sel Sari dengan kengerian. Sari meringkuk di sudut, menangis terseduh, wajahnya terkubur di tangannya. Aku cuma mau mereka selamat, aku dengar suara itu, dia bilang ini demi anak-anakku. Bisiknya, suaranya penuh penyesalan yang mengiris hati. Bribka Andi dan Aibtu Sugeng berlari masuk setelah dipanggil oleh sipir lain. Wajah mereka pucat melihat kondisi di koridor. Apa yang terjadi? Tanya Andi, suaranya tegang. Yanto menggeleng, masih gemetar. Kami nggak tahu. Bribka, tiba-tiba kami, seperti bukan diri kami sendiri. Seperti ada yang masuk ke tubuh kami. Andi menatap Sari, lalu ke dinding, tempat bayangan penunggu Sungai Wain seolah masih tersisa. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Ini bukan kasus biasa, gumamnya, bulu kuduknya berdiri. Sugeng, kita harus segera lapor ke atasan. Ada sesuatu yang lebih besar di sini, sesuatu yang bukan manusia. Di luar, hujan semakin deras, dan lolongan anjing liar dari Sungai Wain terdengar lebih keras, seolah merayakan kengerian yang menyelimuti malam itu. Warga di luar pos polisi semakin ramai, bisik-bisik mereka berubah menjadi desas-desus yang mengerikan. Sari, dia dikutuk Sungai Wain, sotonya, itu bukan daging biasa. Di dalam sel, Sari menatap dinding, bisikan penunggu Sungai Wain kembali bergema. Kau telah melakukan apa yang kuperintahkan, Sari, tapi ini belum selesai. Mereka akan tahu, dan kau akan tetap milikku. Sari menutup mata, air matanya jatuh, tapi di dalam hatinya, satu kata terus bergema, bertahan, demi mereka. Malam itu,
Kantor polisi menjadi pusat kengerian yang mendalam, sebuah konfrontasi dengan kekuatan gaib yang tak bisa lagi diabaikan. Hujan telah reda di balik papan, meninggalkan udara dingin yang meresap ke tulang. Langit malam di atas kampung pinggiran terasa berat, seolah menahan rahasia yang kini telah terkuak. Di sel tahanan kantor polisi, dinding besi yang dingin dan basah oleh rembesan air hujan menjadi saksi bisu kepedihan Sari. Cahaya lampu neon yang redup berkedip pelan, menciptakan bayang-bayang yang seolah masih menyimpan jejak penunggu Sungai Wain. Di luar, Sungai Wain mengalir pelan, suara airnya seperti bisikan yang tak pernah reda, membawa aroma lumpur dan kenangan kelam yang kini menghantui seluruh kampung. Sari duduk di sudut ranjang besi, tubuhnya meringkuk, wajahnya pucat seperti kain yang telah kehilangan warna. Lingkar hitam di bawah matanya seperti lubang yang menelan jiwa, tapi di matanya kini ada sedikit ketenangan, bukan karena kebebasan, melainkan karena kepastian bahwa anak-anaknya, Dewi dan Bagas, kini aman di rumah perlindungan. Tangannya memeluk lutut, air matanya telah kering, tapi hatinya masih bergolak dengan penyesalan dan cinta yang terdistorsi. Bisikan penunggu Sungai Wain masih terdengar samar, namun kini lebih lemah, seolah kekuatan gaib itu mulai memudar setelah rahasianya terbongkar. Kau telah melakukan semua yang kuperintahkan, Sari, kini mereka aman, tapi kau milikku selamanya. Suara itu seperti angin yang berlalu, tak lagi mampu mengguncang tekadnya. Di rumah aman, Dewi memeluk Bagas di ranjang kecil, matanya basah tapi penuh tekad untuk melindungi adiknya. Bagas, dengan kepolosannya, memandang kakaknya, wajahnya penuh kebingungan. Kak, ibu kapan pulang? Ibu nggak apa-apa, kan? Tanyanya, suaranya kecil, penuh harapan yang menyayat hati. Dewi menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Ibu baik-baik aja, Gas. Dia cuma harus pergi sebentar. Kita harus kuat, ya? Jawabnya, suaranya gemetar tapi penuh kasih. Ia tahu kebenaran tentang soto itu, tentang ayah mereka, tapi ia memilih menyimpannya dalam hati, demi melindungi Bagas dari trauma yang tak akan pernah ia pahami. Di kantor polisi, Bribka Andi dan Aibtu Sugeng duduk di ruang kerja, wajah mereka lelah dan pucat setelah malam yang penuh kengerian. Dokumen forensik terbuka di meja, laporan dokter Kartika tergeletak dengan catatan tentang mutilasi berulang dan tanda-tanda ritual yang tak bisa dijelaskan. Andi, aku masih nggak bisa percaya apa yang kita hadapi, kata Sugeng, suaranya rendah, masih gemetar mengingat kesurupan para sipir malam sebelumnya. Sari bilang soal penunggu Sungai Wain, dan bayangan itu, aku nggak tahu apa yang nyata lagi. Andi mengangguk, matanya menatap wadah plastik yang kini disimpan di ruang bukti. Ini bukan cuma kasus kriminal, Sugeng. Ada sesuatu yang lebih besar. Tapi yang jelas, Dewi dan Bagas harus dilindungi. Itu yang terpenting sekarang. Sari, di dalam sel, menatap dinding besi, bayangan Rahmat yang dulu menghantuinya kini tak lagi terlihat. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa sedikit lega, meski beban penyesalan masih menekan dadanya. Aku salah, Rahmat, bisiknya, suaranya pelan, penuh pencerahan yang pahit. Aku pikir aku bisa selamatkan mereka dengan cara ini, tapi aku cuma bikin mereka menderita lebih dalam. Ia menutup mata, air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kesadaran bahwa cintanya pada anak-anaknya telah membawanya ke jurang kegelapan. Tapi mereka aman sekarang, itu cukup, itu harus cukup. Di kampung, warga mulai mencoba melanjutkan hidup, tapi suasana tak lagi sama. Warung kopi Pak Tono sepi, obrolan tentang soto Sari kini berubah menjadi desas-desus yang membuat bulu kuduk merinding. Katanya, daging itu. Astaga, aku nggak bisa bayangin kita pernah makan itu, bisik Buminah pada tetangga, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang cangkir kopi. Legenda penunggu Sungai Wain semakin kuat, warga mulai berbisik tentang panci besar di rumah Sari yang kini kosong, tapi seolah masih hidup, dijaga oleh arwah pendendam yang tak pernah pergi. Beberapa anak kecil bersumpah melihat anjing hitam dengan mata merah menyala di tepi sumur tua, menggonggong ke arah rumah yang kini ditinggalkan. Di rumah aman, Dewi menatap jendela, memikirkan ibunya. Ia tahu kebenaran yang mengerikan, tapi di dalam hatinya, ia masih mencintai Sari, ibu yang rela melakukan apa saja demi anak-anaknya, meski dengan cara yang kelam. Ibu, aku nggak akan biarin Gas tahu, aku janji, bisiknya, suaranya penuh tekad, air matanya jatuh ke bantal. Bagas tertidur di sisinya, wajahnya polos, tak menyadari luka yang kini mereka pikul bersama. Kembali di sel, Sari mengangkat kepala, menatap celah kecil di dinding tempat cahaya bulan menyelinap. Untuk pertama kalinya,
bisikan penunggu sungai Wain tak lagi terdengar. Ia menarik napas panjang, sebuah pencerahan mendalam menyapa hatinya. Bukan kebebasan, bukan pengampunan, tapi kesadaran bahwa pengorbanannya, meski kelam, telah memberi anak-anaknya kesempatan untuk hidup. Demi kalian, Dewi, Bagas. Ibu rela menanggung ini semua, bisiknya, suaranya lembut, penuh cinta yang pahit. Ia tahu hukuman menantinya, tapi di dalam hatinya, satu kata terus bergema, bertahan. Malam itu, kampung pinggiran Balikpapan tenggelam dalam keheningan yang kelam. Rumah Sari yang dulu penuh aroma soto kini kosong, tapi bayang-bayang penunggu sungai Wain seolah masih menjaga, menanti di tepi sumur tua. Warga mulai belajar melupakan, tapi cerita tentang soto mengerikan itu akan hidup selamanya, menjadi legenda yang diucapkan dengan bisik-bisik di malam gelap. Bagi Sari, Dewi, dan Bagas, ini adalah akhir dari rahasia yang menghantui, namun juga awal dari penyembuhan yang panjang, sebuah perjalanan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan yang telah mereka lalui bersama.